Cara mengendalikan hati agar selalu bahagia. Pernahkah engkau merasa hidupmu baik-baik saja dari luar, tetapi hatimu terasa penuh beban? Kau tersenyum di depan banyak orang, tapi di dalam dada ada gelombang yang tak tenang. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan perasaanmu, bukan kamu yang mengendalikan hatimu. Maka hari ini, mari kita belajar bersama. Bagaimana cara mengendalikan hati agar selalu bahagia? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, hati adalah pusat kendali jiwa. Sahabatku, hati bukan sekadar tempat bersemayamnya perasaan. Hati adalah pusat kendali seluruh kehidupan batin manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah, itulah hati." Hadits Bukhari dan Muslim. Maka, kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta, jabatan, atau siapa yang mencintaimu. Kebahagiaan sejati datang ketika hati berada dalam keadaan tenang dan terkendali. Mengapa hati mudah goyah? Coba renungkan. Berapa kali hatimu berubah hanya karena perkataan seseorang? Berapa kali kamu kecewa karena terlalu berharap pada manusia? Dan berapa kali kamu sedih, bukan karena kenyataan yang terjadi, tetapi karena hatimu menolak untuk menerima takdir? Hati menjadi mudah goyah karena kita terlalu menggenggam dunia, terlalu percaya pada keinginan sendiri. Padahal hati itu lembut, halus, dan mudah terpengaruh oleh apa yang sering kita pikirkan. Jika pikiranmu sering berisi keluhan, maka hatimu pun akan menjadi gelap. Namun jika pikiranmu sering dipenuhi syukur, maka hatimu akan menjadi terang, lapang, dan bahagia. Kunci pertama, sadari bahwa segalanya dari Allah. Sahabatku, kebahagiaan sejati dimulai dari kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Baik maupun buruk, semua adalah bagian dari kasih sayangnya. Saat kamu kehilangan sesuatu, jangan hanya melihat apa yang hilang, tapi lihatlah apa yang sedang Allah ajarkan melalui kehilangan itu. Mungkin Dia ingin kamu belajar melepaskan. Mungkin Dia ingin kamu tumbuh, menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih beriman. Kendalikan hatimu dengan berkata lembut pada diri sendiri. Tidak apa-apa, ini semua dari Allah. Aku hanya perlu percaya. Kunci kedua, latih diri untuk memaafkan. Sahabatku, tidak ada racun paling berbahaya bagi hati selain dendam dan amarah. Semakin lama kau memeluknya, semakin berat beban yang kau pikul. Maka, kendalikan hatimu dengan memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang. Coba katakan dalam hati sekarang, "Aku maafkan, agar aku bisa bebas." Begitu kamu memaafkan, energi negatif yang selama ini mengikatmu akan lepas. Dan disitulah kebahagiaan mulai menyapa lagi. Kunci ketiga, dekatkan diri dengan zikir. Sahabatku, hati yang tidak diisi dengan zikir akan mudah dikendalikan oleh dunia. Namun hati yang senantiasa berzikir, akan dikendalikan oleh cahaya Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir bukan hanya ucapan di lisan, tapi kesadaran di dalam batin. Ketika kamu sedang sedih, ucapkan, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Ketika kamu kecewa, ucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Dan ketika kamu tenang, ucapkan, "Alhamdulillah." Zikirlah yang menjaga hatimu tetap hidup,
tetap lembut, dan tetap damai. Kunci keempat, belajar mengikhlaskan. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah berjuang sebaik-baiknya. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, karena dia tahu setiap kejadian sudah ada tempatnya dalam rencana Allah. Sahabat, jika kamu ingin hatimu bahagia, belajarlah mengikhlaskan setiap hasil. Kau boleh berharap, tapi jangan bergantung. Kau boleh mencinta, tapi jangan lupa bahwa semua cinta sejati bermuara kepadanya. Kunci kelima, bersyukur dalam setiap keadaan. Kebahagiaan bukan datang ketika semua keinginan terpenuhi, tetapi ketika hati mampu bersyukur atas apa yang ada. Mulailah dari hal kecil, udara yang bisa kau hirup, langkah yang bisa kau ayunkan, atau senyum sederhana dari orang-orang yang mencintaimu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur, meski hidupku belum sempurna. Karena Engkau, hatiku masih merasa cukup." Itulah saat di mana kendali hati sepenuhnya kembali ke tanganmu, menjadi tuan di dalam hati sendiri. Sahabatku, hidup ini bukan tentang bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi bagaimana kamu memperlakukan hatimu sendiri. Hati yang tidak dijaga akan mudah dikuasai oleh dunia, tapi hati yang dijaga akan menjadi taman yang damai, tempat bahagia tumbuh tanpa syarat. Maka mulai hari ini, jangan biarkan orang lain atau keadaan mengendalikan hatimu. Biar Allah yang menuntun langkahmu, dan biarlah hatimu selalu berada di bawah kendali cinta dan ridho-Nya. Kalau kamu pernah merasa sulit mengendalikan hati, tulislah di kolom komentar. Aku ingin belajar mengendalikan hatiku bersama Allah. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar kita bisa terus belajar menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Penenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.